Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Selamat pagi. Semoga di pagi hari yang cerah ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan semangat. Berjumpa kembali dengan Miss Ocha di kelas 3 ini. Di kelas 3 ini kita akan memulai pembelajaran tematik kita ya. Pembelajaran tematik kita di tema pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, oke anak-anak, kita di subtema pertama masuk subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita masuk ke pembelajaran pertama. Ya, kita masuk ke pembelajaran pertama. Di sini ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Nah, makhluk hidup di sekitar kita itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama ada manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan ya. Nah, apa sih dari ciri-cirinya yang ketiga itu? Dari manusia, hewan, dan tumbuhan, mereka semua itu memiliki ciri-ciri ya. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup di sini, yang pertama di sini ada bergerak ya. Yang kedua bernafas, yang ketiga makan dan minum, yang keempat tumbuh, yang kelima berkembang biak, dan yang keenam peka terhadap rangsangan. Itu semuanya adalah ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, kemudian apa aja sih ciri-cirinya itu? Bergerak itu untuk apa? Nah, kita bergerak di sini sesuai dengan jenis makhluk hidupnya. Kita manusia bergerak berarti dengan cara berjalan. Seperti hewan, kupu-kupu bergerak dengan cara apa? Dengan cara terbang ya. Kemudian bernafas. Nah, bisa bernafas dengan apa? Kita manusia, hewan dan tumbuhan memerlukan apa? Memerlukan udara untuk bernafas. Nah, ya. Yang ketiga, makan dan minum. Kita membutuhkan makan dan minum untuk apa? Untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita, ya. Yang selanjutnya kita tumbuh dari kecil hingga menjadi besar atau menjadi dewasa ya. Yang selanjutnya kita berkembang biak ya. Kita contohnya manusia berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Selanjutnya seperti cicak dan kupu-kupu, dia dengan cara berkembang biaknya bertelur. Nah, itu contoh salah satunya. Yang kemudian kita yang selanjutnya yang keenam, peka terhadap rangsangan. Apa sih peka terhadap rangsangan itu? Nah, coba kalau ada teman kamu, salah satunya kamu cubit tangannya, merasa sakit atau tidak? Kalau merasa sakit, berarti itu sudah termasuk peka terhadap rangsangan. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup, ya. Nah, kemudian apa lagi sih ciri-ciri makhluk hidup di situ? Kita makhluk hidup ada apa aja tadi? Ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Contohnya hewan, di sini ada hewan peliharaan, terus ada hewan yang terbangnya bebas di alam. Contoh hewan yang bebas terbang di alam itu adalah kita ambil salah satunya kupu-kupu ya. Kupu-kupu ini adalah salah satu hewan yang terbang di udara bebas ya. Nah, dia berkembang biak dengan cara apa kupu-kupu? Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Berpindah tempatnya dengan cara apa? Kupu-kupu berpindah tempat dengan cara dia terbang ya. Itu salah satunya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang kemudian sekarang kita lanjutkan pada kupu-kupu. Di sini ada lagu ya. Coba nanti kita lihat ada lagu tentang kupu-kupu. Sebelum kita menyanyikan lagu kupu-kupu di sini nanti ada tanda ya. Jika tandanya berbentuk persegi, maka bunyi tersebut dibaca pendek. Jika tanda persegi panjang, maka bunyinya dibaca panjang. Nah, contoh lagunya adalah kupu-kupu yang lucu. Kita nyanyikan bersama-sama ya, Nak ya. Oke. Kupu-kupu yang lucu, bunga-bunga yang kembang
yang kita nyanyikan dengan tanda bunyi yang nada pendek dan juga ada nada yang panjang ya. Ingat, tanda pendek itu dengan gambar bentuk persegi, tanda panjang itu dengan bentuk persegi panjang. Nah, kita kembali lagi ke tentang makhluk hidup. Apalagi sih? Coba kita cari persamaan antara hewan kupu-kupu dengan ikan ya. Kalau kupu-kupu tadi kita bilang bergerak dengan cara terbang, berkembang biak dengan cara bertelur. Bagaimana dengan ikan? Ya, ikan pun juga memiliki persamaan dengan hewan kupu-kupu. Ya, kalau ikan bernapas dengan menggunakan insang. Begitupun juga kalau bertelur, ikan itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Ikan sekali bertelur itu mengeluarkan telur yang sangat banyak, hampir ribuan telur ya. Coba kalian bayangkan, satu ikan bertelur, mengeluarkan telur yang sangat banyak. Coba kalau ada beberapa ikan, bayangkan itu beribu-ribu telur ya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke tentang bilangan ya. Kita lanjut ke tentang bilangan. Jika ada Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang lambang bilangan ya. Lambang bilangan, kita akan mengenal lambang bilangan dari 1 sampai 1000 ya. Oke, perhatikan. Di sini kita akan belajar menulis dan membaca lambang bilangan ya. Kita menulis bilangan. Contoh di sini ada 1000 ya. Ini dibacanya apa? Ya. Berarti dibaca 1000. Ya. Jika ada tulisan atau lambang 2100, maka itu dibaca menjadi 2100 ya. Nah, kemudian jika ada lambang bilangan 3000, sama dengan dibacanya apa nak? Dibacanya 3000 ya. 3000. Nah, jadi jika ada soal atau soal seperti ini 1000, dibacanya berarti 1000. Jika ada tulisan 2100, maka dibacanya 2100 ya. 2100. Nah, kemudian jika ada nominal 3000, maka kita tulisnya 3000. Nah, ini cara menulis bilangan ya. Cara menulis bilangan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membaca bilangan ya? Kalau membaca bilangan, jika ada kalimat di sini ditulis 5000. Bagaimana cara menulisnya? Ya, 5000. Kita tulis 5000. Ya. Kemudian jika ada kalimat 2500, bagaimana cara menulis angkanya? Ya, 2500. Cara menulis angkanya itu adalah 2.500 atau 00. Bacanya 2500. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang menulis dan membaca lambang bilangan. Coba sama-sama yuk, nah ya, sama Miss di sini.
Coba kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Dari mana? Dari yang terbesar sampai yang terkecil. Coba Miss kasih soal seperti ini. Kita urutkan dari yang terbesar terlebih dahulu. Di sini ada 1000, ada 5000, ada 3000, ada 4000, ada 2000. Kita urutkan dari urutan yang terbesar. Kita perhatikan, dilihat dari mananya. Kita perhatikan, lihat dari urutan pertama, bilangan ribuannya. Ya, perhatikan. Yang mana yang paling terbesar? Kita cari. Di sini ada 1000, ada 5000, ada 3000, ada 4000 dan juga ada 2000. Yang terbesar pertama apa? 5000. Kemudian yang kedua, yang mana? Setelah 5000, 4000. Kemudian setelah 4000 ada lagi di sini apa? 3000. Setelah 3000 ada 2000. Setelah 2000 ada 1000. Nah, ini adalah urutan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Sekarang bagaimana kalau kita balik dari yang tadi yang terkecil ke yang terbesar, ya. Sekarang yang terbesar ya ke yang terkecil. Di sini ada 5000, ada 4000, ada 3000, ada 2000 dan ada 1000. Kita urutkan dari urutan yang terkecil terlebih dahulu. Kita cari urutan angka yang paling terkecil. Ada apa? Ada 1000, kemudian 2000, kemudian 3000, kemudian ada 4000, kemudian ada 5000. Nah, sudah bisa kan? Sudah paham anak-anak semua? Ya. Coba nanti setelah kita membahas materi ini tentang nilai ribuan, ya, kalian nanti untuk tugasnya silahkan dilihat di buku paket kalian. Nanti tugasnya itu ada di halaman 6 dan 7, ya. Halaman 6 dan 7 nanti silahkan kalian kerjakan, ya. Oke, sampai sini pembelajaran tematik kita, tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita berjumpa kembali nanti pada pertemuan berikutnya, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.